Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian, hikmat untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-41. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Yohanes 9 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus ada bermacam-macam cara. Dan kita membaca di dalam ayat ini salah satu bagian dari mujizat penyembuhan terhadap orang buta yang diadakan oleh Tuhan, dilakukan dengan cara yang unik. Kita akan merenungkan 3 hal sehubungan dengan mujizat yang terjadi ini. Yang pertama adalah, mujizat terjadi menurut cara Tuhan. Dalam kisah ini saudara, kita membaca bagaimana cara penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan yang begitu unik dan berbeda dibandingkan dengan peristiwa mujizat yang lain. Di sini Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk tanah itu dan mengoleskannya ke mata orang buta ini. Ada kalanya saudara kita merasa bahwa Tuhan harusnya melakukan pertolongan menurut cara yang kita pikirkan. Tapi saudara, bagi Tuhan hal itu belum tentu caranya. Cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara kita. Pertolongan Tuhan bisa saja melalui cara yang tidak kita harapkan atau cara yang tidak kita pikirkan. Tapi sesungguhnya itulah cara Tuhan yang ajaib yang harus kita ikuti dan terima. Bagian yang harus kita lakukan adalah dengan rendah hati mengikuti caranya Tuhan bekerja. Yang kedua saudara, mujizat terjadi dimulai dari ketaatan. Setelah mengoleskan adukan tanah itu, Tuhan Yesus menyuruh orang buta ini ke kolam Siloam. Bayangkan saudara, bagaimana repotnya orang buta ini harus berjalan ke kolam sambil meraba-raba atau menduga-duga jalan memakai feeling atau perasaannya, atau mungkin memakai tongkatnya. Bila ia pada saat itu memakai tongkat, ia tidak memprotes Tuhan saudara, tapi ia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mujizat dimulai dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan, harus kita lakukan. Jangan merasa repot. Kita harus taat, tidak usah mempertanyakan firman Tuhan, dan jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, saudara, mujizat terjadi ketika kita bertindak. Setelah sampai ke kolam Siloam, orang buta itu membasuh wajahnya. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak cukup untuk sampai ke Siloam saja. Ia harus bertindak mencuci mukanya dengan air dari kolam itu. Tindakannya ini membawa mujizat dalam hidupnya. Seandainya saja orang buta ini tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau mencuci mukanya, ia tidak akan alami mujizat tersebut. Seringkali saudara, ada banyak dari kita yang berhenti di langkah terakhir. Di saat seharusnya kita mengalami manifestasi kuasa Tuhan, kita berhenti karena ragu, karena bimbang, karena takut, dan karena berbagai alasan lainnya. Jangan berhenti saudara, kita harus bertindak sampai pada tahap yang terakhir yang dikehendaki Tuhan, supaya pertolongan Tuhan nyata dan kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup saudara saat ini? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Ingatlah akan hal ini. Mujizat itu terjadi menurut cara Tuhan. Mujizat dimulai dari ketaatan kita.
dan mujizat terjadi ketika kita bertindak. Mujizat masih ada, saudara. Kuasa Tuhan Yesus masih tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, dan Tuhan mau menyatakan mujizatnya, kuasanya dalam kehidupan kita semua. Yang terpenting, saudara, kita mau mengikuti caranya Tuhan. Kita taat dan mau bertindak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Alamilah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi. Dan bagi saudara dan saya, mujizat Tuhan pasti akan kita alami menurut caranya Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau ya Tuhan penuh dengan kuasa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Perbuatan-perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah atau penderitaan, yang sedang membutuhkan mujizat-Mu, agar Tuhan Engkau menjamah setiap mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Dan nyatakanlah ya Tuhan, mujizat-Mu dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Kuasa-Mu mengalir, mengerjakan dengan cara-Mu apa yang Engkau kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.